Sementara itu biduan Nayunda Nabila hari ini juga dihadirkan dalam saksi kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo. Nabila dihadirkan untuk mengonfirmasi tentang adanya aliran cuan dari SYL ke dirinya. Untuk mengulasnya sudah ada koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Bang Boyamin. Malam Aldi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ini yang menjadi sorotan adalah biduan dangdut begitu ya, yang menerima aliran dana kasus dugaan korupsi dari SYL 4 juta sebulan dan juga aliran dana lain, dan bahkan pernyataan terbaru salah satu anak dari SYL ini menyatakan juga pernah mengirimkan sejumlah uang kepada biduan ini. Tanggapan Anda? Ya, beginilah kalau memang dianggap kementerian itu miliknya sendiri, jadi banyak hal yang dibiayai dari sesuatu yang tidak jelas dan juga peruntukannya pun menjadi tidak ada tolok ukurnya. Biduanita ini apa relevansinya di gaji atau diberi uang gitu. Selain toh juga dia waktu manggung informasinya kan juga sudah diberi bayaran bahkan sampai 100 juta gitu. Yang informasi kemarin gitu. Tiba-tiba ternyata masih ada uang-uang lain. Ini yang sesuatu yang memang amburadulnya tata kelola di Kementerian Pertanian ini, karena menurut saya kok menjadi seperti kerajaan sendiri gitu kalau istilah saya begitu. Jadi istrinya, anaknya segala macam, meskipun beberapa dibantah tapi kan juga ada beberapa konfirmasi yang terkait misalnya yang barusan tentang membeli lelang lukisan segala macam. Itu kan ya rangkaian paling tidak diketahui, tidak dilarang gitu loh, bukan soal tidak tahu sekarang lukisannya di mana misalnya kan. Jadi ini karena anak buah itu kan juga paling tidak minimal lapor, tidak mungkin atas kemauan sendiri, inisiatif sendiri, karena bisa dimarahi. Gitu. Jadi inilah yang mempertontonkan tata kelola pemerintahan kita hampir mungkin bisa jadi ya apakah sebagian besar atau sebagian kecil, tapi setidaknya ini ada contoh yang begini bahwa tata kelola pemerintahan kita sangat buruk gitu, pecah amanah, salah guna kuasa. Ya rasuah itu ya nampak menjadi sudah seperti hal-hal yang bahasa sehari-hari gitu. Mestinya ini kan bahasa setahun sekali atau bahkan 5 tahun sekali, tapi nampaknya sudah sehari-hari. Karena rangkaian-rangkaian itu seperti menyewa private jet gitu. Relevansinya apa? Oke. Menteri Pertanian ini untuk memastikan apa? Itu kan pemerintah daerah juga yang menyalurkan pupuk, menyalurkan apa? Karena Kementerian Pertanian juga tidak ada perwakilan di daerah, misalnya gitu. Bang, hal-hal Ini yang seperti ini sesuatu kan yang kemudian menjadi diada-adakan, kalimatnya begitu Aldi. ya, Bang Boyamin, hal-hal seperti ini kan benar-benar secara kasat mata dilihat oleh seluruh karyawan dari Kementerian Pertanian begitu, yang kemudian memberikan kesaksian juga di persidangan. Lalu apa sebetulnya yang membuat praktek-praktek gratifikasi dan juga penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Kementerian Pertanian ini pada zaman SYL bisa dilakukan? Ya semata-mata karena menterinya berasal dari parpol, kegiatan politik itu kan biaya tinggi. Dan setidaknya dia nyumbang partai politik yang dia mengusung dia gitu. Dan kemarin dikembalikan misalnya. Tapi kan rangkaian-rangkaian justru itulah sebenarnya pemerintahan itu yang benar, menteri itu mestinya kan menteri profesional. Partai politik sedikit aja, hanya perwakilan satu orang aja untuk penyeimbang lah, kira-kira gitu. Karena nanti di DPR kan juga bisa babak belur kalau semua menteri profesional, tidak ada dari partai. Jadi ini yang menurut pikiran saya, ketika kehidupan partai politik kita atau politik kita itu biaya tinggi, money politik juga di mana-mana, transaksional, maka ya seperti inilah ketika sosok menteri dari partai itu beberapa, dan sebelumnya menteri olahraga juga bahkan 2 orang juga kena KPK, itu juga dari partai, atau menteri-menteri yang lain, misalnya menteri agama dulu Surya Dharma Ali juga dari partai, gitu. Ya inilah cerminan buruk dari kita, bahwa kehidupan partai politik kita, kehidupan politik kita memang masih jauh dari harapan ideal, sangat masih mentah. Jadi belum istilah matang itu belum ada, karena kalau di sistem negara maju ya kehidupan partai itu memang betul menyalurkan kepentingan, tapi tidak vulgar begini gitu. Jadi ini sesuatu yang dari sisi adat timur aja kok juga tidak masuk kira-kira gitu. Orang timur itu kan segan, takut dibatin orang, lalu nanti gimana konflik kepentingan. Kok ini bisa dengan semudah itu gitu ya, Bang Boyamin ya, memasukkan seorang biduan ke tubuh Kementerian Pertanian sebagai karyawan mendapatkan gaji bulanan. Tapi iya, apa relevansinya? Boyamin, apa dia misalnya disuruh menyanyi tiap hari untuk menyemangati orang kerja jadi semangat?
Nah, pagi-pagi apel, terus dia suruh nyanyi. Nah, habis nyanyi, terus kemudian seluruh pegawai Kementerian Pertanian semangat kerja sampai sore. Memang ada pernah penelitian itu? Kan enggak Oke. juga. Ini kan sesuatu yang apalagi penyanyinya itu cuma senyum-senyum, ketawa-tawa. Saya yakin pegawai Kementerian Pertanian yang punya idealisme dan kecerdasan tinggi, ya muak dengan begini. Dan saya yakin sebenarnya Itulah ya yang harus kemudian ditelusuri terbongkarnya kasus ini apa karena kemudian bocoran-bocoran dari orang dalam yang muak gitu loh, Aldi. Sumbangsi yang bisa diberikan oleh biduan tersebut ke tubuh Kementerian Pertanian. Tapi Bang Boyamin saya yakin juga melakukan penelusuran terhadap kasus ini, termasuk juga keterlibatan biduan Nabila ini pada kasus korupsi SYL. Nah, menurut Anda, apakah biduan ini memang benar-benar hanya biduan, atau ada kemudian asumsi luar yang mengatakan bahwa biduan ini adalah seorang juga yang memiliki kegiatan di bidang sosial, begitu aktivis perempuan dan semisalnya, bagaimana Bang? Saya mohon maaf belum bisa terlalu banyak membuka lah gitu, Mhm. karena ya menurut saya sih apa relevansinya itu aja dari kata-kata itu aja sudah Mhm. susah kita terima akal gitu. Relevansinya orang ini bahkan digaji tanda kutip itu tadi apa relevansinya, itu kan nggak ada. Itu Oke. yang terus terang aja ya masyarakat menilainya banyakan malah banyak tafsir, ada apa ini kan, Oke, ya baik. apapun biduan ini muda Terakhir. cantik kan gitu ya bisa macam-macam, Aldi. Baik, terakhir Bang Boyamin, ini yang salah satu disoroti pada persidangan hari ini juga adalah kemudian cucu dari SYL yang kemudian magang di tubuh Kementerian Pertanian namun mendapatkan gaji tenaga ahli 10 juta rupiah per bulannya. Tanggapan Anda bagaimana? Mhm. Nah ya, kan sudah pernah juga waktu debat kita diinterupsi sama waktu 24 hari yang lalu di iNews dan MNC itu, Mhm. kan saya mengatakan, apa kualifikasinya ini dia digaji 10 juta? Mhm. Kalau toh tenaga ahli itu boleh tidak ngantor tiap hari, tapi produknya hebat, Mhm. bisa mengintercept tentang urusan hukum di Kementerian Pertanian gitu. Artinya Mhm. dia hebat, itu loh kualifikasinya. Lah kalau baru lulus itu ngerti apa urusan hukum Indonesia, apalagi katanya lulusan luar negeri malah susah lagi. Mhm. Ini betul-betul ya hanya sekedar pengen memberikan uang kepada cucunya dengan diada-adakan lagi bahwa dia seakan-akan tenaga ahli. Ya Mhm. tenaga ahli itu misalnya dokter atau ya jam terbangnya udah tinggi lah gitu, Mhm. kira-kira gitu, Aldi. Baik, baik. Bang Jadi Boyamin ini tidak layak, ini juga tidak layak sehingga diada-adakan. Jadi ya, semuanya menjadi tidak layak dan ini tata kelola pemerintahan yang buruk ya begini nih, semua hal yang tidak layak tapi dipaksakan dan ya, akhirnya untungnya terbongkar. Kalau tidak terbongkar betapa mirisnya, Aldi. baik. Makasih Tentunya kepada pembocor-pembocor di Kementerian Pertanian. Anda sudah hebat memberikan kontribusi pada negara supaya tidak bubar dengan adanya korupsi yang baik. merajalela. Ini Mudah, terima catatan kasih. yang sangat penting sekali untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya. Semoga juga bisa mengungkap eh, aliran dana kemana lagi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian pada saat Nah, itu, itu yang justru ini. yang salah Sebenarnya kaprah KPK itu penggunaannya, Bang. dulu, Aldi, Mhm. Ini Singkat dulu saja, kan Bang. sebenarnya KPK itu mengendus proyek-proyek. Nah, proyek Mhm. pertanian itu ada subsidi pupuk, ada importasi bawang, ada juga vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Nah, itu yang besar sebenarnya dan Ya, diduga melibatkan oknum di DPR segala macam itu. oke. Nah, ya, itu harus KPK bongkar itu. Jadi Baik. ini hanya harusnya titik awal itu, Aldi. Makasih. Aliran dana kepada pihak keluarga menurut Anda hanyalah kemudian sebagian kecil yang diungkap oleh pengadilan tindak pidana korupsi, namun ada Betul. proyek-proyek yang lebih besar yang harus diungkapkan kepada publik. Terima kasih Bang Boyamin atas waktunya bersama kami pada Makasih, malam Aldi. hari ini. Selamat malam, salam sehat Bang.